Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Galuh Armadani, saya sendiri Galuh Cahyanti Adiati, Indah Putri Susanti, Irfani Nur Agustin, Mufti Nawang Prastiko, Paula Desi Andiani, dan Syafa Zahra Aditya. Hari ini kami akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium bahasa. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tentang konsep dasar manajemen laboratorium bahasa, tujuan laboratorium bahasa, fungsi laboratorium bahasa, standar ruang laboratorium bahasa, fasilitas laboratorium bahasa, dan yang terakhir adalah proses manajemen laboratorium bahasa. Menginjak ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar manajemen laboratorium bahasa. Manajemen merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud nyata. Laboratorium adalah suatu tempat di mana dilakukan kegiatan percobaan, pengukuran, penelitian atau riset ilmiah yang berhubungan dengan ilmu sains, yaitu kimia, fisika, dan biologi, atau bisa juga ilmu-ilmu lainnya. Laboratorium bisa berupa ruangan yang tertutup seperti kamar atau ruangan terbuka seperti kebun, dan lain-lain. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Selain itu, laboratorium merupakan sebagai tempat kegiatan riset, penelitian, percobaan, pengamaran, serta pengujian ilmiah. Sedangkan laboratorium bahasa adalah sebuah ruangan di dalam sebuah institusi pendidikan yang memiliki perlengkapan untuk membuat pembelajaran bahasa asing yang masih digunakan menjadi lebih cepat dan efektif, yang memiliki sistem khusus untuk pembelajaran bahasa asing tersebut. Laboratorium bahasa dibuat untuk mempermudah penyampaian materi apapun di sebuah ruangan. Pada umumnya digunakan untuk penyampaian materi bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing lainnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan dari laboratorium bahasa. Ini digunakan untuk mempermudah penyampaian suatu materi, misalnya penyampaian materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, ataupun bahasa asing lainnya. Juga untuk memberikan suasana belajar yang berbeda dengan belajar di dalam kelas. Selain itu, dengan perlengkapan dan sistem yang didesain secara khusus, maka pembelajaran bahasa asing akan lebih cepat serta lebih efektif. Selanjutnya yaitu fungsi dari laboratorium bahasa. Sebagai sarana pembelajaran yang umum ini terdapat 3 fungsi dasar, yaitu fungsi mendengarkan atau listening, percakapan conversation, dan fungsi manajemen instruktur dalam mengatur kegiatan mengajar. Untuk fungsi yang pertama yaitu mendengarkan atau listening. Jadi siswa ini dapat mendengarkan melalui bantuan perangkat elektronik yang telah tersedia dalam ruang laboratorium bahasa. Nah, kegiatan ini bisa berupa yang pertama itu listening all. Jadi seluruh siswa ini secara langsung diarahkan untuk mendengarkan materi pelajaran yang sudah disajikan oleh guru pada salah satu channel. Kemudian yang kedua ada kelompok. Siswa ini dibagi beberapa kelompok di mana tiap kelompok ini maksimal mendengarkan 3 materi yang berbeda di setiap channel. Yang ketiga ada student select, di mana siswa ini bisa memilih sendiri materi pelajaran yang ingin didengarkan dari channel-channel yang tersedia. Yang kedua ada percakapan atau conversation. Ini ada beberapa jenis percakapan, di antaranya yang pertama ada pairo and pair column, di mana siswa secara berpasangan melakukan percakapan dengan teman semeja atau yang berada di depan dan di belakang mejanya. Yang kedua ada fixed group. Ini siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, bisa 2 kelompok atau lebih. Yang ketiga ini random group, jadi anggota dari setiap kelompok ini dipilih secara acak, bisa berdasarkan dari tingkat kepandaian atau yang lainnya. Yang keempat ada intercom, ini siswa bisa melakukan panggilan untuk percakapan dengan guru maupun dengan kelompok siswa. Yang kelima ada text to speech,
ini guru bisa menuliskan teks, misalnya teks dalam bentuk bahasa Inggris yang secara otomatis diucapkan dalam bahasa Inggris oleh komputer. Jadi pengucapan teksnya ini bisa diatur kecepatan dan jenis suaranya. Yang keenam ada multimedia control. Ini perangkat lunak yang menyediakan kendali khusus dalam operasional file audio atau video. Yang ketujuh ada audio record. Ini guru bisa merekam suara dalam bentuk file audio untuk keperluan memberikan soal, pengumuman, dan hal-hal yang membutuhkan file audio. Yang kedelapan ada audio control. Ini guru bisa mengatur materi pelajaran atau suara apa saja yang masuk melalui channel yang ada. Yang kesembilan ada database. Nah, ini setiap siswa yang akan menggunakan lab bahasa ini harus diisikan database-nya melalui komputer, mulai dari nama, nomor induk, tahun ajaran, dan sebagainya. Yang ke-10 ada monitoring. Ini merupakan instruktur untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Standar ruang laboratorium bahasa. Secara spesifik, standar ruang laboratorium bahasa dijelaskan di dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Yang pertama, ruang laboratorium bahasa berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan berbahasa khusus untuk sekolah yang mempunyai jurusan bahasa. Kemudian, ruang laboratorium bahasa dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Yang ketiga, rasio minimum ruang laboratorium bahasa 2 meter persegi per peserta didik. Untuk rombel kurang dari 15 orang adalah 30 meter persegi. Lebar minimum ruangannya 5 meter. Yang keempat, ruang laboratorium bahasa dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada slide berikut ini. Yang pertama ada perabot seperti kursi peserta didik, meja peserta didik, kursi guru, meja guru, lemari yang kuat, stabil, nyaman untuk dijadikan tempat duduk dan mudah dipindahkan. Kemudian peralatan pendidikan seperti perangkat multimedia. Kualitas suara dapat didengar dengan baik oleh seluruh bagian lab. Dapat memanfaatkan perangkat multimedia yang terdapat di ruang perpustakaan. Untuk media pendidikannya, seperti papan tulis yang ditempatkan pada posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik tersebut dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian perangkat lain seperti soket listrik, tempat sampah, dan jam dinding. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fasilitas laboratorium bahasa. Nah, laboratorium bahasa secara umum terdiri atas sejumlah booth atau kotak tempat siswa belajar secara individual. Nah, dalam laboratorium bahasa, siswa duduk sendiri-sendiri pada bilik akustik dan kotak suara yang telah tersedia. Kemudian, siswa atau mahasiswa dapat mendengarkan suara guru atau suara radio kaset melalui headphone yang tersedia pada masing-masing bilik akustik. Nah, siswa juga mempunyai akses yaitu student control yang alat-alatnya diantaranya adalah tape recorder atau language repeater player yang berfungsi memutar rekaman yang berisi materi pelajaran atau menjawab pertanyaan serta mengulangi kalimat atau lafal kata-kata. Kemudian siswa dapat membandingkannya kembali dengan master tape. Master tape ini tersedia di depan atau bisa diakses oleh guru. Namanya itu Master Workstation and Power Supply Programming. Nah, dalam laboratorium bahasa juga biasanya terdiri dari beberapa alat pelengkap seperti layar proyektor, kemudian LCD proyektor, atau mungkin beberapa tempat penyimpanan atau rak buku. Pembahasan selanjutnya mengenai proses manajemen laboratorium bahasa. Dalam laboratorium bahasa dibagi menjadi beberapa proses manajemen, yaitu yang pertama pengelolaan administrasi. Pengelolaan administrasi ini meliputi struktur organisasi serta uraian tugas. Yang pertama, struktur organisasi. Laboratorium bahasa ini akan berfungsi secara optimal apabila dikelola dengan mengikuti prosedur kerja sesuai dengan standar operasional prosedur pengelolaan laboratorium bahasa.
Nah, struktur organisasi ini terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kepala laboratorium sekolah, dan laboran. Kemudian untuk uraian tugas, pengelola laboratorium ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Di antaranya, yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah ini bertugas untuk bertanggung jawab serta mengawasi jalannya pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pengembangan laboratorium. Kemudian yang kedua, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengelola, teknisi, serta guru sesuai dengan program kerja yang telah disepakati dan mendapat persetujuan kepala sekolah. Kemudian untuk kepala laboratorium bertugas untuk merencanakan program pemanfaatan laboratorium serta pengelolaan pemakaian laboratorium, menyusun jadwal penggunaan laboratorium, serta memberi masukan program-program yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium. Kemudian yang keempat adalah laboran, bertugas untuk membantu kepala laboratorium beserta penanggung jawab teknis dalam pemeliharaan dan perawatan laboratorium. Kemudian bertanggung jawab terhadap kebersihan laboratorium serta tata tertib laboratorium. Pengelolaan perangkat. Kegiatan pengelolaan perangkat ini meliputi kegiatan berupa pencatatan data teknis barang atau peralatan laboratorium, data kegiatan pemakaian laboratorium, dan data-data lain yang diperlukan untuk mengontrol barang. Berikut adalah beberapa kartu, buku, atau cara yang diperlukan dalam pengelolaan laboratorium bahasa. Yang pertama adalah kartu peminjaman barang. Jadi, petugas tidak dibenarkan meminjam barang atau peralatan laboratorium tanpa adanya bukti peminjaman barang. Sehingga bagi peminjam wajib untuk memiliki kartu peminjaman barang. Yang kedua, ada buku inventarisasi peralatan. Buku ini berguna untuk mengetahui data tentang keseluruhan peralatan atau fasilitas yang ada di laboratorium bahasa. Hal ini sekaligus menjadi monitoring peralatan tersebut agar tidak hilang. Yang selanjutnya ada katalog program atau materi. Nah, berguna untuk menyimpan data tentang seluruh program dan materi yang dimiliki oleh laboratorium bahasa. Yang selanjutnya ada buku stok barang. Buku stok ini berguna untuk melihat keadaan barang pada setiap periode tertentu, terutama mengenai jumlah dan keadaannya, sehingga barang selalu terkontrol apabila ada kerusakan ataupun kehilangan. Yang selanjutnya ada buku harian. Buku harian ini berguna sebagai pengontrol kegiatan sehari-hari yang dilakukan pengguna laboratorium bahasa. Yang selanjutnya ada kartu reparasi alat. Sebagai pencatatan apabila ada alat yang rusak atau perlu diperbaiki. Baik, untuk selanjutnya adalah penyimpanan. Bahan dan peralatan seperti peralatan teknis, yang meliputi toolkit, avometer, dan bahan-bahan perawatan lainnya. Perangkat lunak seperti kaset, VCD, atau DVD, sumber belajar, dan buku referensi, dan lain sebagainya, itu harus disimpan secara khusus agar memudahkan pengontrolan dan pemakaiannya. Alat atau bahan yang digunakan secara terus-menerus ditempatkan pada tempat yang paling depan, sehingga paling mudah dijangkau. Sehingga bagi peminjam tidak kebingungan pada saat meminjam alat atau bahan di laboratorium bahasa. Yang selanjutnya, alat atau perkakas cadangan dapat disimpan di lemari yang selalu tertutup dan terkunci. Hal ini dilakukan untuk menjaga barang atau alat tersebut agar tidak hilang ataupun rusak.
Baik, selanjutnya ada perawatan dan pemeliharaan. Alokasi anggaran bagi program perawatan dan pemeliharaan laboratorium bahasa sifatnya mutlak. Laboratorium bahasa tidak akan berfungsi dengan baik atau bahkan rusak total apabila tidak ada anggaran yang memadai, sehingga perawatan dan perbaikan tidak akan berjalan. Berikut adalah objek pembiayaan untuk perawatan dan pemeliharaan laboratorium antara lain. Yang pertama, biaya alat-alat pembersih audio atau video. Yang kedua, biaya pembelian komponen peralatan khusus. Yang ketiga, biaya perbaikan ringan atau berat. Yang keempat, biaya penyediaan suku cadang. Yang kelima, biaya petugas atau teknisi laboratorium. Yang keenam, biaya keperluan ATK. Yang ketujuh, biaya pembelian alat-alat kebersihan ruangan. Dan yang kedelapan, biaya pemeliharaan gedung laboratorium. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama adalah konsep. Laboratorium bahasa adalah sebuah ruangan di dalam sebuah institusi pendidikan yang memiliki perlengkapan untuk membuat pembelajaran bahasa asing. Yang kemudian nomor 2 adalah fungsi. Laboratorium secara umum memiliki fungsi dan peran antara lain yaitu sebagai sumber belajar dan mengajar, sebagai metode pengamatan, dan sebagai prasarana pendidikan. Kemudian nomor 3 terdapat standar. Standar mengenai ruang laboratorium dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Yang kemudian adalah 4 tujuan. Tujuan dari manajemen laboratorium bahasa adalah mempermudah penyampaian dan pengelolaan suatu materi, misalnya materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing lainnya, serta menunjang tercapainya keterampilan bahasa. Kelima, proses manajemen lab bahasa. Proses manajemen lab bahasa terdiri dari 1. Pengelolaan perangkat, 2. Pengelolaan administrasi, dan selanjutnya nomor 3 adalah perawatan dan pemeliharaan. Untuk selanjutnya adalah sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih.